Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Bagaimana kabar hari ini? Saya yakin semua dalam keadaan baik. Kalaupun sepertinya kelihatannya kurang baik, tapi kita percaya bahwa segalanya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang selalu mau bersabar, yang selalu mau menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari ini. Karena kita tahu bahwa Dia adalah Bapa yang sangat amat baik dan Dia tidak akan pernah memberi yang jahat kepada anak-anaknya. Nah, itu sebabnya saat ini saya senang sekali bisa kembali hadir lewat YouTube channel saya, konten ibadah indah bersamamu. Dan kali ini saya mau mengambil tema mengenai sesuatu yang sangat kita tidak sukai, tetapi seringkali kita menyimpannya dengan begitu baik. Kok bisa? Bukankah ini adalah hal yang ironis? Sesuatu yang kita tidak sukai, tapi kita simpan dengan baik. Apakah itu? Nah, nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Nah, sebelumnya kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan Tuhan. Bapa, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh dalam keadaan baik. Apapun keadaan kami saat ini, bagaimanapun situasi hidup kami tetap katakan kami dalam keadaan baik. Karena kami mempunyai Bapa yang sangat baik. Dan Bapa yang sangat baik itu selalu memberi yang terbaik bagi setiap kami. Sekalipun mungkin yang terbaik itu tidak seperti apa yang kami harapkan saat ini, tidak kami anggap baik bagi kami saat ini, tapi kami tahu satu hal, bahwa Engkau selalu memberi yang terbaik. Itu sebabnya di dalam keadaan kami apapun saat ini, kami tetap mau menghampiri Engkau. Karena kami tahu bahwa di dalam Engkaulah Tuhan letak segala kekuatan dan pengharapan kami. Terima kasih Bapa, mohon tuntunan-Mu, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang bekerja menjamah hati setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang tidak pernah mengecewakan kami. Haleluya. Amin. Baik, sebelum saya sharing lebih lanjut, saya mau mengajak kita untuk mengakui kebaikan Tuhan. Mungkin bagi yang sedang diberkati, yang saat ini sedang merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa, sangat amat mudah untuk menaikkan pujian ini dan memperkatakan bahwa Tuhan itu baik. Namun bagi yang sedang tidak memiliki alasan untuk bisa bersyukur kepada Tuhan, apalagi berkata bahwa Tuhan itu baik, apalagi yang Tuhan beri itu yang terbaik, saya mau ajak kita untuk merendahkan hati kita. Sekalipun mungkin saat ini sulit bagi kita, berat bagi kita untuk memperkatakan hal ini, tetapi biarlah itu menjadi korban syukur kita di hadapan Tuhan. Nah, bersama-sama di hadapan Tuhan, kita mau katakan, Bapa, Bapa, Kau beriku semua yang terbaik. Bapa, Bapa, ku bersyukur hanya padamu. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Bapa, Bapa, Kau beriku semua yang terbaik. Bapa, Bapa, ku bersyukur hanya padamu. Kau tak pernah kecewakan aku. Setia
setia menolongku. Kau Bapa, sumber kekuatanku. Kau segalanya, sumber hidupku. Mari sekali lagi panggil dia Bapa. Bapa, Bapa, Kau beriku semua yang terbaik. Terima kasih Bapa. Bapa, Bapa, ku bersyukur hanya padamu. Kau tak pernah kecewakan aku. Setia menolongku. Kau Bapa, sumber kekuatanku. Kau segalanya, sumber hidupku. Kau tak pernah kecewakan aku. Setia menolongku. Kau Bapa, sumber kekuatanku. Kau segalanya, sumber hidupku. Tema saya tadi saya katakan bahwa ada sesuatu yang kita tidak sukai dalam hidup ini, tetapi semua kita seringkali menyimpannya dengan begitu baik. Apa itu, Bapak Ibu Saudara? Sampah yang tidak kasat mata. Saya yakin bahwa semua kita tidak suka kepada sampah. Tapi sampah apa yang seringkali kita simpan dengan baik? Kita buka dulu firman Tuhan dari Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Baik, Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai ke-32. Judul dari perikop ini adalah manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Tuhan, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan di hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajarannya di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Tuhan di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi,
tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan sampah tak kasat mata? Itu tertulis di dalam Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Sebuah benda yang pasti ada di rumah kita, Bapak Ibu Saudara, adalah tempat sampah. Setiap hari kita membuang ke dalamnya berbagai kotoran rumah tangga, seperti plastik pembungkus makanan, kulit buah-buahan, sobekan kertas, tisu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Adanya tempat sampah membuat rumah kita menjadi bersih. Kotoran tidak mengendap, tetapi dibawa keluar untuk dibuang jauh-jauh. Saya yakin tidak ada seorang pun dari antara kita yang suka dengan sampah. Bahkan di rumah saya, Bapak Ibu Saudara, di setiap ruangan pasti ada tempat sampahnya. Namun Bapak Ibu Saudara, berapa banyak seringkali di kehidupan ini ada sampah tak kasat mata. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa dalam kehidupan ini ada sampah tak kasat mata? Mengapa dikatakan tak kasat mata? Karena memang tidak terlihat. Karena wujudnya dapat berupa kepahitan. Wujudnya dapat berupa kegeraman. Wujudnya dapat berupa kemarahan, pertikaian, dan juga fitnah. Karena namanya juga sampah, sudah seharusnya kita buang semuanya itu. Herannya Bapak Ibu Saudara, banyak di antara kita malah menyimpannya baik-baik di dalam hati kita. Dan kita pelihara, kita beri makan, sampai itu berbuah dan menghancurkan hidup kita. Namun untungnya Daud tidak termasuk orang-orang yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Selama hidupnya, Daud tidak pernah melakukan kesalahan kepada Saul. Bahkan ia memperlakukan Saul dengan hormat. Namun apa yang ia dapat? Saul justru membencinya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dia sudah hormat, dia sudah berbuat baik, tapi justru dia dibenci. Bahkan Saul memburu Daud untuk membunuhnya. Saat itu iblis betul-betul melemparkan kepada Daud sampah, yaitu kepahitan, kegeraman, dan kemarahan. Namun apa yang diperbuat oleh Daud?
ia membuangnya. Ia membuangnya, Bapak Ibu Saudara. Sebab Daud tetap bersikap baik kepada Saul. 2 kali, Bapak Ibu Saudara, Daud beroleh kesempatan untuk membunuh Saul. Seharusnya itu kesempatan baik untuk melampiaskan semua kepahitan, kegeraman, dan kemarahan yang dilemparkan oleh iblis ke dalam pikiran dan hati Daud. Namun hal itu tidak dilakukannya. Dengan kata lain, Daud membuang sampah-sampah itu. Daud menyingkirkan semua sampah sehingga kehidupannya dapat tetap berbau harum di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, adakah sampah tak kasat mata tertimbun dalam diri kita? Sekiranya iya, sekarang ini saatnya kita membuangnya. Singkirkanlah hawa nafsu dan buanglah dusta. Jangan lagi menyimpan kemarahan, tetapi berikanlah pengampunan. Lepaskan diri dari kebiasaan buruk, lalu sebaliknya kenakan kebiasaan baik. Hasilnya, kehidupan kita akan menjadi bersih dan berbau harum di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saat ini kalau ada kekecewaan kita, baik itu kepada sesama mau apalagi terhadap Tuhan. Mungkin saat ini ada praduga yang negatif terhadap sesama apalagi terhadap Tuhan. Saya mau ajak kita buang semua sampah-sampah itu dan gantikan dengan perkataan yang positif, perkataan yang benar. Terlebih lagi tentang Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari dengan rendah hati sekali lagi sama-sama kita mau katakan, Bapa, Kau beriku semua yang terbaik. Bapa, ku bersyukur hanya padamu. Mari sekali lagi katakan, Bapa, Bapa, Kau beriku semua yang terbaik. Bapa, Bapa, ku bersyukur hanya padamu. Kau tak pernah kecewakan aku. Menolongku, Kau Bapa, sumber kekuatanku. Kau segalanya, sumber hidupku. Kau tak pernah kecewakan aku. Setia menolongku, Kau Bapa, sumber kekuatanku. Kau segalanya, sumber hidupku.
sekali lagi katakan, Kau tak pernah kecewakan aku. Setia menolongku, Kau Bapa, sumber kekuatanku. Kau segalanya, sumber hidupku. Kau segalanya, sumber hidupku. Kau segalanya, sumber hidupku. Hanya Engkaulah sumber segala-galanya, sumber sukacitaku, sumber damai sejahteramu, sumber segalanya. Hanya Engkaulah Tuhan. Innallah. Mari saat ini di hadapan Tuhan kita mau buang semua kekecewaan kita. Kita mau buang segala kemarahan kita. Kita mau buang semua kepahitan dari hidup kita. Bahkan kata-kata yang tidak benar. Apakah itu terhadap sesama, apakah terlebih lagi terhadap Tuhan. Jangan simpan semua sampah itu. Buang semua sampah itu, keluarkan dari hatimu, dari pikiranmu, sehingga hati dan pikiranmu akan menjadi lega. Sehingga hati dan pikiran kita bisa diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita. Jangan simpan sampah yang tidak kasat mata itu dalam hati dan pikiran kita. Sebab itu hanya akan menekan hidup kita. Sebab itu hanya akan merampas sukacita, damai, sejahtera dari hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan yang tak pernah mengecewakan kami. Kami akui hati kami begitu rapuhnya, sehingga seringkali kami tidak mampu untuk menjaganya dari keretakan dan kehancuran. Ketika ada seseorang yang menyakiti kami, kami mudah terluka dan menyimpannya dalam hati kami, sehingga tidak butuh waktu yang lama sakit hati itu berubah menjadi benci, kemudian menjadi dendam. Ketika seseorang membalas kebaikan kami yang kami tabur baginya dengan melakukan kejahatan kepada kami, dengan kegeraman kami menyimpannya dalam hati kami ini. Ketika seseorang memperlakukan kami dengan tidak adil, hati kami menjadi hancur berkeping-keping. Lalu dengan segera kami mulai merancangkan kejahatan untuk membalaskannya. Tuhan, tanpa kekuatan dan campur tangan-Mu, kami tidak akan kuat. Kami tidak akan mampu bertahan. Itu sebabnya berikan kami keikhlasan
dan kemurahan hati untuk menerima, memaafkan, dan mengampuni semua orang yang telah memperlakukan kami dengan tidak semestinya. Sehingga kami dapat membuang semua sampah yang ada di hati kami selama ini, yang kami simpan itu dengan baik. Sebab kami yakin ketika kami membuang semua sampah itu, kami dapat berjalan dengan ringan di kehidupan ini. Bantu kami ya Tuhan. Biarlah di hati kami hanya menyimpan janji-janji-Mu dan kebenaran akan firman-Mu yang akan membuat kami hidup, dan hidup kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau baik. Engkau selalu memberi yang terbaik, dan Engkau tidak pernah sekalipun mengecewakan kami. Haleluya.